Banyak hari yang terlewati membawa jejak-jejak cerita dalam hati kita. Sejak aku mengenal kalian, sejak hari itu tercipta satu cerita. Mungkin kau pernah berkata, pemikiran kita tidak sama, tetapi perbedaan itu membuat persahabatan kita semakin menyatu. Awal Desember 2020, kami merencanakan pendakian Gunung Singgalang di Sumatera Barat. Namun, rencana itu selalu menjadi wacana dikarenakan banyaknya kesibukan yang membuat rencana pendakian ini tertunda. Pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021, rencana yang awalnya selalu menjadi wacana kini bisa terlaksana. Oh iya, pada pendakian ini kami berjumlah 6 orang, 4 laki-laki dan 2 perempuan. Yaitu Zohri yang berperan sebagai navigator, karena hanya Zohri yang sebelumnya pernah mendaki Gunung Singgalang. Lalu ada Fadia dan Aya yang berperan sebagai asisten navigator. Navigator punya asisten. Kiu. Dan juga ada Farhan sebagai chef yang akan memasak selama pendakian ini. Lalu ada Bom-Bom yang membawa logistik yang akan kami makan nanti. Terakhir, ada saya yang menjadi sweeper yang memastikan agar tidak ada yang tertinggal. Pada Senin malam kami berkumpul di rumah salah seorang sahabat yang bernama Zohri untuk memaking perlengkapan yang akan kami bawa pada pendakian nanti. Kali ini kita sedang packing ya teman-teman. Jadi di sini ada Di sini ada saya yang tidak ngapa-ngapain. Tidak ngapa-ngapain. cukup berdiri saja. Cukup diri dan melihat saja. Ya. Jadi ini adalah cara memasukkan trekking pole. Trekking kok. Jadi kita pertama kita pasang, terus kita cocokkan Cocok. sebagai pasangan. Iya. Kalau mereka jodoh berarti akan sesuai. La ilaha illallah Muhammadar Rasul. Lalu kami pun melesat menuju posko Singgalang yang terletak di daerah Kota Baru, Padang Panjang. Setelah 1,5 jam kami di perjalanan menggunakan sepeda motor, kami pun tiba di posko Singgalang dan mengurus simaksi atau izin mendaki gunung. Rencana awalnya kami akan ngecamp dan bermalam di parkiran terlebih dahulu sebelum memulai pendakian esok pagi. Parkiran terletak sekitar 2 km dari posko simaksi. Namun, petugas posko menyarankan kami untuk bermalam di posko saja, dikarenakan agar kami tidak repot membongkar pasang tenda karena dikhawatirkan hal tersebut akan memperlambat estimasi waktu pendakian nanti. Kami pun sedikit bercerita sembari merebahkan lelah, sebelum akhirnya satu persatu dari kami terlelap. Mentari pagi mulai bersinar, kami pun terbangun dari tidur. Lalu, kami berpamitan pada petugas posko untuk melanjutkan perjalanan menuju parkiran. Sesampainya di parkiran, kami sarapan terlebih dahulu sebelum memulai pendakian. Jam 8:30 kami mulai melangkahkan kaki. Kami pun disuguhkan dengan pemandangan yang memanjakan mata semanja mantanmu dulu. Hehehe, canda mantan. Sebelum akhirnya kami disuguhkan dengan trek Singgalang yang membuat kaki pegal, sepegal hatiku yang selalu menunggumu. Kami memasuki trek hutan bambu yang memaksa tubuh ini untuk merunduk. Langkah demi langkah kami lalui, sembari menggendong tas carrier di punggung. Carrier ini terasa berat, namun kita harus semangat. Setelah 5 jam berjalan, kami beristirahat sejenak sembari sholat dan makan. Setelah 1 jam beristirahat, kami pun melanjutkan perjalanan hingga akhirnya kami sampai di tempat mengambil air. Selama perjalanan mentari selalu tertutupi kabut, namun semangat kami takkan surut. Irama nafas mulai sesak dikarenakan oksigen yang semakin menipis. Akhirnya kami tiba di cadas Gunung Singgalang. Di sana tampak Gunung Merapi yang dahulu pernah kami singgahi. Sayang,
kabut membatasi pandangan kami pada Gunung Merapi. Setelah mendaki beberapa meter di Cadas, jam menunjukkan pukul 6 sore. Jadi, kami wajib berhenti sembari beristirahat dan menunggu azan maghrib. Oke guys, kali ini kita lagi istirahat di Cadas Singgalang. Kami nunggu azan maghrib di sini, teman-teman. Mungkin kami sholat maghrib agak ke atas sedikit. Karena di sini kondisinya tidak mungkin. Iya. Tuh, 2, 3. Cincin di Solo ampunan gadang, sagadang lubang mumbang. Jiko dimasukan kai duang, nyolang suang tembus kamun cuang. Dan bae duduk mencangkuang, odeh mak menyasak jantuang. Setelah azan maghrib, kami kembali melangkahkan kaki. Karena hari sudah gelap, kami memasang headlamp masing-masing. Setelah melangkah beberapa langkah, rasa penat di kaki kembali menyerang, sehingga kami beristirahat lagi di trek. Lalu kami melanjutkan perjalanan menyusuri hutan lumut. Di saat kami berjalan di hutan lumut, cuaca yang sebelumnya cerah berganti hujan. Satu persatu dari kami mulai memasang mantel, agar baju yang kami kenakan tidak basah. Langkah demi langkah kami lewati bersama menyusuri hutan lumut. Hingga akhirnya kami tiba di telaga Gunung Singgalang yang bernama Telaga Dewi. Di sini kami akan mendirikan tenda. Namun karena hujan yang belum juga reda, kami membangun bivak darurat menggunakan flysheet terlebih dahulu. Setelah mendirikan tenda, kami mengisi perut dengan memasak mie instan. Santap. Tanam ubi. Ini olok suka. Alhamdulillah. Basahnya pun buang kali adik tenda. Iya, tutup yuk. Buang tenda. Tutup ikan dia. Tak bantu lainnya lah. Ini Kau ni sleting macam ni. Setelah makan, kami pun beranjak ke tenda masing-masing untuk beristirahat dari lelahnya perjalanan pendakian tadi. Dadah. Siapa sih? Dadah tetangga. Dadah. Kami pulang. Dadah. Pagi pun datang. Kabut dan Telaga Dewi menyambut semangat pagi kami yang baru. Hari pertama kami di tempat camp. Kami teringat akan 3 hal yang harus dipatuhi di gunung, yaitu jangan mengambil sesuatu kecuali gambar, jangan meninggalkan sesuatu kecuali jejak, dan jangan membunuh sesuatu kecuali waktu. Pada jam 11, kami memasak makanan. Menu makanan hari ini adalah nasi goreng. Oh iya, uniknya di sini, makanan akan cepat dingin setelah dimasak karena rendahnya suhu di gunung. Setelah makan, kami lalu mengeksplor sekitaran Telaga Dewi. Kami pun jalan menelusuri hutan lumut. Di sana, kami bisa menikmati lumut-lumut yang melekat di setiap pohon-pohon yang ada. Sesekali, kami mengabadikan momen pada spot-spot foto yang menarik. Hingga akhirnya, kami tiba di seberang Telaga Dewi. Di sini, kami juga sesekali mengabadikan momen, sembari menikmati Telaga Dewi dari seberang lokasi camp tadi. Setelah mengeksplor sekitaran Telaga Dewi sembari berfotoria, kami pun melangkah kembali menuju lokasi camp. Sesampainya kami di lokasi camp, kami beristirahat sebentar. Setelah istirahat, lalu kami langsung menuju tempat mengambil air. Mata air yang jernih seakan memberi energi baru bagi tubuh ini. Baiklah semuanya, sekarang kita sudah ada di Telaga Dewi yang dipenuhi kabut. Oke, sekarang kita sedang melakukan kegiatan pengambilan air. Silahkan dilihat yang dilakukan oleh Bapak Zohri. Dingin, oi. Pak pegang. Malah. Si cilorot belum. Wah. Sesudah kami mengambil air, kami pun kembali ke tenda dan mengisi waktu luang dengan bermain game.
Setelah bermain beberapa game, senja pun tiba dan waktu maghrib pun masuk. Lalu kami menunaikan ibadah sholat maghrib. Sehabis sholat maghrib, kami memasak untuk makan malam. Setelah makan, kami pun beranjak ke tenda masing-masing untuk beristirahat. Dikarenakan besok pagi kami akan melangkah turun. Mentari dari ufuk timur kembali menyapa kami yang sedang terlelap. Pagi ini, kami kembali menikmati hawa dingin di Telaga Dewi. Sedingin semangat kami yang mulai memudar karena segera meninggalkan Telaga Dewi. Sebelum turun, kami memasak sarapan agar memiliki tenaga yang cukup saat menjajal trek turun Gunung Singgalang. Keindahan Telaga Dewi seakan memaksa kami untuk tetap tinggal. Tapi kami terpaksa harus turun, mengingat waktu estimasi yang telah disepakati dan kesibukan yang telah menanti. Kami pun mempacking peralatan dan melangkah pasti menuju jalan turun. Beberapa meter berjalan, kami sedikit berselebrasi sembari foto bersama. Akhirnya, kami berjalan meninggalkan Telaga Dewi. Di tengah jalan turun, kami kembali beristirahat, sembari mengambil air untuk persediaan mineral bagi tubuh ini. Setelah 3 jam berjalan, maghrib pun kembali menyapa, dan kami memutuskan untuk berhenti dan melanjutkan perjalanan setelah maghrib. Selepas maghrib, kami melanjutkan perjalanan dan menghidupkan headlamp untuk pencahayaan jalan turun. Saat memasuki hutan bambu, perjalanan yang awalnya tenang berubah menjadi mencekam. Dikarenakan tidak ada cahaya bulan dan kejadian-kejadian di luar nalar. Tanpa disengaja, beberapa teman kami merasakan kejanggalan. Mungkin secara tidak sengaja kami telah melakukan kesalahan. Hei sahabat, ketika bertamu ke alam, marilah kita saling jaga dan saling menghormati. Karena di alam, yang hidup bukan kita saja. Ingat kawan, kita datang hanya sebatas bertamu. Tetap jaga tata krama dan sopan santun yang berlaku. Segala cinta dan luka, kuatkan semua persahabatan.